Manidda'a ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bighairi haqqin. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dengan tanpa bukti dan dalil yang benar, yudrabu darban waji'an, maka dia harus dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Wa yushharu, dan diviralkan. Wa yuhbasu, dan dipenjarakan. Nah, kita ini sedang mengamalkan fatwanya Imam Malik apa? Memviralkan orang yang berbohong atas nama Nabi. Begitu. Berarti naudzubillah Gus ya? Bukan naudzubillah itu ya? Iya. Apanya? Ya kan naudzubillah katanya dari tadi di bawah. Astagfirullah. Iya, coba naik ke sini, kita diskusi gitu loh. San Ihsan. Kira-kira Dari tadi itu loh yang sok menasehati hubungan dengan Allah itu, apa dia nggak tahu isi hati orang? Nama Ihsan, typingan kok nggak jelas. Monggo, monggo, monggo bang. Nanti kekhurijin apa itu? nanti dibilang khawarij. Ya mantan itu lepas, mantan itu lepas. Kalau Bang Aing celep nih. Parah ini, bukan sarip tapi sarap. Aduh. enggak, orang-orang ini saya tanya dulu ya. Dia itu ngerti nggak sih ghibah itu apa sih sebenarnya? Berulang kali sudah dijelasin, Gus. Cuma Ya, mereka kan membawa-bawa kepanasan. narasi ghibah itu. Seakan-akan cuma mereka yang boleh sombong, yang boleh apa namanya ya. Kalau kita nggak boleh gitu. Nah, kalau kita mau mau ngegas dikit, lalu mereka langsung menjustis kita ini. Wah, gitu. Lah mereka nggak dihitung sama kelompoknya, sama muhibinnya ini. Heran aku. Akan cuma mereka yang berhak untuk mengagul-ngagulkan gitu, untuk tafakhur, untuk takabur dan sebagainya. Makanya teman-teman, ya Allah, kita itu harus meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kanjeng Nabi itu tidak pernah berbicara, ya,
Ya tidak begini pernah Ihsan. berpendapat, tidak pernah mengambil keputusan kecuali berdasarkan ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meneladani itu? Supaya kita ini dikatakan umatnya Nabi yang betul-betul meneladani perilaku nabinya. Ya, kita harus berbicara berdasarkan ilmu. Kalau Nabi berbicara berdasarkan wahyu, lah kita berbicara berdasarkan ilmu. Gitu loh. Makanya kalau Anda itu merasa berbicara berdasarkan ilmu, mari tunjukkan keilmuannya mana gitu loh. Begitu, teman-teman. Begini Jangan Ihsan. hanya begini-begini apa Kiai, malah begini-begini melolos itu. Itu loh, yang sombong siapa Kiai katanya. Ya kan mereka dari dulu kan selalu tafakhur. Di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah. Apakah itu bukan bentuk kalam kesombongan? Gitu loh. Lalu kemudian merendahkan selain daripada kelompok mereka. Kan sudah dijelaskan di dalam beberapa apa namanya? Apa disiplin ilmu nasab juga ada hadisnya gitu kan. Itu. Lalu kalau itu bukan bentuk daripada kesombongan lalu apa? Tuh. Itu Begitu anu katanya, Ihsan. tak tahadusan binikmal katanya. Kalau astagfirullah. Nggak, kira-kira saya tanya nih, Ihsan tuh berani nggak naik ke sini diskusi sama kita gitu, supaya nggak tepeng-tepeng aja itu. Keng cek Kalau bui berani monok. saya mau turun ya, Gus. Oh, nggak usah, diam-diam aja Kiai. Ikhbar katanya, ikhbar. Oke, oke. Sekarang saya naikkan kamu ya. Ikhbar itu apa, jelaskan sama kita. Pengen tahu gitu loh. Ayo ke Ihsan. Oke, Ihsan, naik, naik. Kita diskusi santai. Saya pengen tahu ikhbar itu apa, takabur itu apa gitu. Kemudian tafakhur bil ansab itu apa? Al-fakhru bil ahsab itu apa? Saya pengen tahu gitu. Yang cek bui mau nong ke dia. Aku bui kan dia hilang. Makan makan sang bui. Seandainya ada kiai yang bisa mengumpulkan kitab-kitab nasab dan mengaji seperti Gus Hasan ini, banyak ya tetap salah mencintai itu. Termasuk sampean. Iya, termasuk itu. Iya, tidak apa-apa memang. Aduh, payah. Ada aja po, Habib guru ngacir leberat keren sekali itu. Iya. Lah ya, kalau ada pernyataan seperti ini kira-kira secara metodologi di dalam tata tertib penghormatan terhadap orang yang berjasa kepada kita salah apa benar gitu loh. Ini saya berbicara ini bukan framing atau apalagi fitnah ya. Guru yang paling utama yang kamu hormati Kemak dan ke kamu Ihsan dia. Mata ke bukan. Ihsan dia. Hah? Tahu ke sana ke Ihsan. Marah apa keluar Imam Ghazali Ihsan? Iya, Ulumuddin ini keluar anak. Marah. Kok Mbah Maimun ini salah gimana sih Mbah Maimun ini? Mbah Maimun itu ulama, tawadu, menghormati, Oh ya Allah. saking saking baiknya akhlak para ulama kita itu. Jangan kita ngomong bahas tentang Jadi gini nasab, Kiai. dia mau compare Jadi ke ulama kita. Wah, Jadi gini Kiai, mereka itu kenapa membawa-bawa nama Kiai Maimun Zubair, membawa-bawa nama Syekhona, membawa-bawa nama Syekh Nawawi. Itu tujuannya untuk memframing. Oh, ini mereka ini menghina, merendahkan, seakan-akan mereka lebih alim daripada beliau-beliau. Nah, itu tujuannya mereka. plus
sama ngebandingin Hadratus Syekh dan sebagainya, dibilang kenapa kalian ulama dulu aja tidak mempermasalahkan. Lo orang lagi ngaji nih, lagi belajar, lagi membaca teks. Au ah, gelap. Iya. Mute aja saya. Malah ngampul lagi aja. Ini gara-gara risol tadi itu saus itu saya keluar lagi, rokok lagi, makan lagi. Naat manut ini. Ya kan sesuai tema. Kita nih kan yang dibicarakan harus realistis dan objektif. Sesakit apapun yang kita sampaikan ketika itu realita dan objektif, ya harus diterimalah gitu kan. Kan harus diseleksi dulu dari berbagai sisi. Apakah kita ini berbicara punya landasan enggak? Kalau hanya omon-omon ya udah salahkan aja. No problem. Tapi kalau kita berbicara ini berlandaskan referensi dan kemudian faktanya iya gitu, ya terserah kita. Au ah, gelap. Ya tinggal tuqra'u hujjah bil hujjah, bacakan hujjah untuk mengkantar hujjah, kan selesai. Selama ini kan dia tidak membawakan Biasanya hujjah, hanya tuh- memframing saja. Biasanya tuh begini. Kalau menurut pendapat para mubahis. Pendapat para mubahis itu begini. Ketika orang itu lemah di dalam literasi dan tidak punya kredibilitas di dalam keilmuan yang sedang dibahas. Nah, biasanya dia itu akan membawa nama-nama ulama tanpa menjelaskan dalil apa yang dipakai oleh para ulama itu yang mereka jadikan hujah. Contohnya, kiai-kiai zaman dulu nggak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, terus kalau tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, kenapa? Kan jelas fakta realitanya, ulama-ulama kita di Indonesia ini ya tidak ada yang fokus di bidang kajian ilmu nasab. Gitu loh. Sehingga mereka ini tidak tahu apakah nasab ini sahih, apakah nasab ini tertolak, apakah nasab ini mardud, apakah masyhur, apa makbul, nggak tahu. Nah, saya berkata seperti ini, buktinya apa? Tidak ada satupun lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk pesantren, yang memasukkan disiplin ilmu nasab dalam kurikulum pendidikannya. Gitu loh. Karena memang dianggap tidak terlalu penting di zaman itu. Iya, Kalau di zaman ini kan memang sudah zamannya gitu loh. betul. Apakah salah ketika kita yang berada di zaman ini kemudian mempelajari ilmu nasab? Jelas tidak disalahkan. Tidak. Sebenarnya ya kalau berbicara masalah hati bersih dan kotor, wahai mundir kids, itu hati Anda sendiri yang harus dipertanyakan. Karena menurut siapa itu tokoh yang luar biasa cerdas itu dulu ketika bersitegang Gus dengan Hasan. Bung Karno? Gus Hasan. Bukan. Buya Hamka. Uya Hamka. Buya Hamka itu pernah dikritisi oleh siapa gitu kan? Dari saking cerdasnya beliau. Nah, dia ada orang yang sentimen terhadap Buya Hamka itu kurang lebihnya begini ya. Tolong diluruskan kalau saya ini salah di dalam menceritakan. Ada orang yang sentimen terhadap Buya Hamka. Katanya di haram itu tempat suci. Tapi saya itu kok banyak menemukan pelacur-pelacur di sana Buya katanya. Oh iya ya katanya. Tapi saya ke New York, ke Amerika, tidak pernah tuh menemukan yang namanya
sundal ataupun pelacur. Nah, kemudian apa makna di balik itu? Ya kan? Ternyata kotor dan bersihnya hati seseorang itu tergantung dari apa dari isi hatinya. Itu loh. Jadi kalau di sini menemukan dikatakan oleh Mundir Kid ini sebagai rum yang mengotori hati, berarti hati dia yang kotor gitu. Iya, betul. Ya. Iya. Cek soalnya gini kata Buya Hamka kalau tafsiran saya. Cek sempet teh awakmu di Masjidil Haram nyari gituan, cek goblok ke hatimu. Iya, Iya, makanya. Nah, kemudian ketika seseorang itu menjustifikasi terhadap rum ini adalah mengotori hati, maka tidak jauh gambarannya bahwa orang yang menjustifikasi itulah yang sebenarnya hatinya kotor. Itu loh. betul. Mun karo akan detak ngolak. Kalau cuma ngomong tuh nggak ada yang nggak kulakan di sini. Yang sulit itu referensinya, Bung. Mm-mm. Betul itu. Tidak marah. Redung kayak meteor. Loh, Dotung balang ngocak kita amare. Dari saya itu dari ketertiduran sampai keterbangunan. Ya, Aku beli kosakata baru ripayauku. masih belum sadar Gipin. Mulai dari ketertiduran sampai keterbangunan kok tidak ada yang sadar. ya kan belum tidur mereka. Kok sadar gimana sih? Kan belum tidur mereka. Aduh, ya saudari. Bagaimana Ustadz Dilah analogi daripada ceritanya Buya Hamka itu bagaimana lengkapnya? Tolong dijelasin. Ya udah itu doang. Itu doang Ki Haji yang saya tahu. Cek sempet teh di Masjidil Haram kok nyari-nyari gituan gitu loh. Maka yang timbul kan itu. Tergantung hatinya betul. Kan begini Ah. Kiai ya. Begini Kiai. Ketika dia itu salah dia itu salah ketika orang membahas tentang polemik nasab, di mana polemik nasab ini berisi ya hujah-hujah Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi dan Ba'alawi ya yang menggunakan beberapa hujah dan dalil di dalam membantah Kiai Imad gitu. Nah, kita membahas di sini memperbandingkan dalil yang digunakan oleh Ba'alawi dengan dalil yang digunakan oleh Kiai Imad. Mana yang lebih rojih? Kan itu dalam pembahasan kita ini. Lalu kemudian dia mengatakan kita ini orang yang hatinya kotor. Karena kita membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, berdasarkan pernyataan Buya Hamka tadi, ya kan, orang itu hanya akan melihat keburukan orang ketika dirinya itu memang buruk gitu. Begitu. Sekarang begini, kita tanya, Anda menilai kami ini hatinya kotor, itu berdasarkan apa? Ya, karena kami membahas tentang polemik nasab. Nah, pertanyaan saya, dalil mana dari Al-Quran, hadis, maqalah ulama, bahkan para musyarrih, lintas disiplin keilmuan, yang menuduh orang itu hatinya kotor ketika sedang melakukan bahsul ilmi, pembahasan ilmu? Tidak ada. Karena kalau begitu, ulama ahli hadis ya itu lebih parah, Kiai. Karena ulama ahli hadis itu ketika meneliti rijalul hadis yang meriwayatkan hadis itu menjelaskan, oh ini nggak bisa dipercaya, ini suka berbohong, ini pendusta, ini suka menipu, ini hafalannya kurang. Itu lebih parah, Kiai. Gitu loh. Makanya Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya kalau nggak salah ya. Riyadhus Shalihin itu menjelaskan gitu loh. Ghibah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Ghibah itu. Nah,
seperti kita ini sedang membahas tentang isnadus sanad, periwayatan sebuah silsilah nasab, itu termasuk ghibah yang wajib. Silakan baca dalam kitab itu. Yang kalau bentah, saya tak tahu. Iya. Ada tamu Gus Serambi siapa? Ya silakan. Kalau kita kan dari tadi kan menyampaikan dalil kan lengkap, ya kan? Nah, kalau Anda menggunakan kitabnya Ibnu Hajar, kitab Sabat Ibnu Hajar, maka apa buktinya kalau Ibnu Hajar itu mengisbat? Artinya, qaulnya Ibnu Hajar, ya, di dalam kitab Sabat itu, apakah bisa dikatakan qaul isbat atau qaul khabar? Kan begitu. Karena apa? Karena Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Fatawa As-Subki itu mengatakan, "Idza ra'ayna maktuban laisa maksuduhu itsbatan nasabi, lam nahmilhu ala itsbatin nasab. Wa la yajuzu at-ta'alluqu bihi fi itsbatihi idza kana maksuduhu minhu ghairahu." Itu jelas. Maka Apakah buktikan itu dulu kalau itu isbat gitu loh. Artinya, ketika kita melihat satu catatan yang maksud dan tujuannya itu bukan untuk mengisbat nasab, maka kita tidak akan menjadikan itu sebagai barometer di dalam mengisbat sebuah nasab, dan tidak boleh kita itu bergantung kepada catatan tersebut apabila maksud dan tujuannya untuk yang lain, bukan untuk isbat nasab. Fakta realitanya Ibnu Hajar itu hanya menyebutkan sanad lubsul khirqah yang dia peroleh dari gurunya Syekh Al-Halabi, yang mana Syekh Al-Halabi ini gurunya Ibnu Hajar ini adalah murid daripada Abu Bakar Al-Idrus. Dan Ibnu Hajar mengutip sanad lubsul khirqah itu dari kitab Juz'ul Latif. Nah, Sabat Ibnu Hajar bukan kitab nasab, Juz'ul Latif bukan kitab nasab. Gitu loh. Bagaimana bisa dikategorikan sebagai isbat nasab? Kan begitu. Sementara isbat nasab itu atau qaul isbat atau kalam isbat itu harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya ya, harus ahli nasab yang mengatakan, dan harus asbat. Asbat itu keterangan yang diberikan oleh ahli nasab itu harus valid. Kemudian al-mu'arrikhah, ya kan, sesuai tahunnya, tanggalnya, sejarahnya sesuai. Kemudian al-madbutoh, sudah dipastikan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah isbat nasab. Baru itu dianggap kalam isbat, teman-teman. Gitu loh. Begitu. Kalau cuman bicara, walau bagaimanapun Habib tetap di hati, itu nggak akan bisa Anda bicara begitu. Sampai kiamat Anda bicara gitu nggak bisa. Mana ada coba? Misalkan seumpamanya dalam satu penelitian dikatakan, oh ternyata berdasarkan ini nggak cocok nih. Ini bukan ini nih, bukan ini. Oh enggak, bagaimanapun saya tetap akan meyakini. Ya silahkan, nggak usah ngomong kalau gitu. Ngapain ngomong di sini? Kan gitu. Karena keyakinan itu bisa dikatakan hakiki apabila sudah melewati percaya. Nah, percaya ini bisa dikatakan kalau orang itu sudah membuktikan, gitu loh. Jadi, sebelum orang itu percaya, maka bukti dulu. Ketika ada bukti, orang itu akan percaya. Nah, ketika orang itu percaya, maka akan tumbuh keyakinan. Jadi keyakinan itu tingkat tinggi, teman-teman. Jadi kalau Anda merasa yakin, coba kita turunkan dulu. Mana buktinya? Kalau Anda tidak bisa membuktikan, berarti keyakinan Anda palsu. Gitu loh. metodologi di dalam ilmu nasab tuh ya? Iya. Seperti itu. Masa gitu aja nggak bisa? Cuma bisanya
pokoknya terus. Ada sok. Mi berasa anbian mabude kajian kitab nigus Habib nigus. Aduh. Monggo silahkan Serambi Mekah 2. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja. Waalaikumsalam. Cuman mudah-mudahan apa yang terjadi bisa membawa hikmah. Amin. Membawa hikmah untuk kita semua kan tentunya Serambi Mekah. Ya, ya. Kita biar semakin cerdas dan mereka semakin sadar. Ya kalau memang kita yang salah, mudah-mudahan kita sadar dan mereka semakin cerdas gitu ya. Aduh. Kalau bukan petinju ya jangan naik ring tinju lah. Betul. Menikmati tinjunya saja, menikmati nonton tinju aja. Tapi gini Kiai, ya penonton atau komentator Kiai, ya. penonton atau komentator itu biasanya Kiai Ya, lebih cerdas, lebih alim, lebih tahu daripada pemainnya. lah iya, itu Dalam tanda al-ghalib. kutip, dalam Iya, tanda kutip tapi Al-ghalib itu, atau bisa kita gunakan qad yakunu, terkadang ada. iya, Wong saya tanda begini kutip loh. tapi ya. Saya cerita ya. Bahkan saya ini lebih paham dan lebih greget dari sutradaranya ketika nonton Terikat Janji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar bodoh Sena ini. Kok Davina disia-siakan gitu loh. Nice. Aduh, ya Allah. Termasuk golongan bapak-bapak penyinta sinetron. Kalau memang Anda bukan tipe pengkaji, penelaah yang suka membaca, maka nggak usah komentar yang aneh-aneh lah, nggak usah memframing ke masalah hati. Kalau masalah hati kotor itu saya punya kisah itu. Kira Den, ada kisah ini hati kotor ini. Lanjutkan cerita saya dengar. Saya ingat pesan kiai saya, kalau kita lagi bawa jamaah di Mekah itu, ada jamaah kita hilang, nggak usah dicari, sudah. Metodenya banyak macam-macam, ada yang sholat, ada yang kita langsung aja bil barokah wal karomah pangersa abah. Bis itu. Bil Ali kan tahu ya, luas sekali, bis Ya. banyak sekali. Hilang, saya turun saja, saya coba di depan bis, tawajjuh rabithah kepada guru mursyid. Kita baca Fatihah. Wahai malaikat Bil Ali, hadirkan jamaah kami yang hilang. Nggak nyampe 2 menit ketemu. Mulai hati saya tergoncang, sombong. Enaknya punya guru ini ya, gitu. Enaknya cuma ngomong gitu toh, yakin sama guru didatengin itu. Hatiku langsung kotor saat itu. Itu contoh hati kotor. Saya coba ketika tawaf itu, November itu lagi rame-ramenya musim dingin itu. Setelah selesai saya minta, ya Allah, saya pengen nyium Hajar Aswad, pengen doa di multazam, nggak ada yang ganggu. Berhasil, tambah sombong itu. Iya. Tiba-tiba seketika sombong saya mencuat, Allah hadirkan tuh langsung teguran. Orang Nigeria, orang apa aja yang tinggi-tinggi dah. Kita di bawahnya tuh hampir keinjak-injak. Di saat itulah saya istighfar minta ampun. Panggil Abah, Abah, ada orang narik, selamat saya. Setelah itu saya sadar hati saya kotor. Itu contoh dari kisah hati yang kotor. Betapa gampangnya ya. Lah iya.
Ya guru Iya, guru-guru kita mah benar, cuman sayanya ini murid yang goblok gitu loh. ketika seseorang sudah merasa dirinya hebat, ya kan? Nah, nah Ketika itu. seseorang sudah berani menjustifikasi seseorang salah, Hmm. ketika seseorang sudah berani menjustifikasi bagaimana hubunganmu dengan Allah, dia merasa sok paling bersih. Ternyata di balik itu hatinya yang paling kotor. Itu loh, sangat gampang untuk mendapatkan hati kotor itu. Tidak usah jauh-jauh. Kalau ngaji gini dibilang hati kotor, ya bubar pesantren itu. Ya kalau bahsul masail, saling mujadalah sesama musyawirin. Dibilang hatinya kotor, nggak akan pernah ada bahsul masail. Lah iya babnya beda. Ranah fikih dibawa ke tasawuf.